Al-Masih Dajjal adalah fitnah yang sangat besar bagi manusia di akhir zaman. Semua nabi memperingatkan umatnya tentang ini. Namun, pernahkah kamu memperhatikan ternyata Dajjal dan Nabi Isa sama-sama memiliki gelar Al-Masih? Apa arti sebenarnya dari Al-Masih? Samakah antara gelar Al-Masih pada Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal? Apa yang terjadi ketika keduanya bertemu? Apa makna Al-Masih? Al-Masih tersusun dari kata masaha. Dalam bahasa Arab memiliki arti mengusap. Dua makhluk yang memiliki gelar ini adalah Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal. Di akhir zaman, mereka akan bertemu. Akhirnya, Dajjal lah yang akan kalah dan terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang terdapat dalam kitab Al-Misbah Al-Munir. Sesungguhnya, Al-Masih Nabi Isa membunuh Al-Masih Dajjal. Samakah antara Al-Masih pada Nabi Isa dan Al-Masih pada Dajjal? Makna Al-Masih dalam Mu'jam Al-Wasit adalah orang yang banyak mengembara. Apa hubungan makna mengusap dan makna banyak mengembara? Orang yang banyak mengembara disebut mengusap permukaan bumi. Nabi Isa alaihissalam termasuk orang yang sering melakukan pengembaraan. Beliau bisa melakukan perjalanan jauh dan menginap. Oleh karena itulah, beliau digelari Al-Masih, tepatnya Isa Al-Masih. Al-Masih Dajjal terdapat dalam doa Rasulullah SAW. Doa ini dibaca setelah tasyahud akhir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan dari kejahatan Al-Masih Dajjal. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya. Al-Masih disematkan pada nama Dajjal karena salah satu inderanya tidak ada, yaitu mata. Hal ini sesuai perkataan Ibnu Atsir dalam Jami'ul Usul. Beliau berkata, Dajjal disebut Masih karena salah satu matanya terhapus. Al-Masih adalah orang yang salah satu sisi wajahnya mamsuh atau terhapus. Tidak ada matanya dan tidak ada alisnya. Gelar Al-Masih yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam terdapat dalam Al-Quran. Gelarnya ini tidak pernah dipakai untuk Dajjal. Istilah Al-Masih Dajjal hanya disebutkan dalam hadis. Akar katanya sama, namun memiliki makna yang berbeda. Mengenai hal ini, diterangkan dalam salah satu ayat Al-Quran mengenai kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ingatlah ketika malaikat berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 45. Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir At-Tabari, dan Tafsir Al-Qurtubi memberikan pandangan bahwa makna gelar Al-Masih ada banyak, bergantung cara para ulama mengembalikan akar katanya. Jika dimaknai sebagai isim fa'il atau melihat dari segi perbuatan, ini terkait dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang bisa menyembuhkan penyakit orang atau membuat orang mati hidup lagi, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan mengusapnya. Hal ini juga berlaku bagi Dajjal. Ia juga akan bisa melakukannya, namun itu hanyalah sihir. Jika dimaknai dengan isim maf'ul atau melihat dari segi objek, penjelasannya adalah mengenai Nabi Isa alaihissalam yang diusap oleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhindar dari dosa. Al-Masih untuk Dajjal bermakna ia telah diusap sehingga sebelah matanya menjadi buta. Istilah Al-Masih ini pun berbanding terbalik pada Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal. Pada Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih berarti sangat jujur, sedangkan untuk Dajjal berarti pembohong besar. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Masih berasal dari kata siyahah yang artinya berkelana, menjelajahi atau mendatangi bumi. Nabi Isa alaihissalam menjelajahi dunia untuk menyampaikan dakwah bagi Bani Israel. Berbagai suku Bani Israel terpencar sehingga Nabi Isa alaihissalam harus mendatangi mereka untuk berdakwah. Untuk Dajjal sendiri, dia juga mengembar kemana-mana, namun tujuannya adalah menimbulkan fitnah. Tidak ada bagian bumi yang akan luput darinya, kecuali Mekah dan Madinah. Apa yang terjadi ketika kedua Al-Masih bertemu? Di akhir zaman nanti, Nabi Isa dan Dajjal akan bertemu. Nabi Isa alaihissalam akan berada di barisan kaum muslimin untuk memerangi musuh, yang tak lain adalah Dajjal.
Peristiwa ini sesuai hadis Rasulullah SAW dari An-Nawas bin As-Sam'an. Rasulullah SAW bersabda, saat dia dalam keadaan demikian, Allah mengutus Isa bin Maryam. Isa turun di menara putih di timur Damaskus, dalam pakaian yang dicelup dengan wars dan za'faran, sambil bergantung dengan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Jika Isa menggerakkan kepalanya, berteteslah air, dan jika dia mengangkat kepala, biji-biji perak laksana mutiara berjatuhan darinya. Setiap orang kafir yang mencium baunya akan mati. Isa mengejar Dajjal sampai ke gerbang Lut lalu membunuhnya. Kemudian Isa mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan kepada mereka derajat mereka di surga. Sahih Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai alasan Nabi Isa dan Dajjal yang sama-sama memiliki gelar Al-Masih. Namun, maknanya sangat berbeda jauh. Keduanya akan bertemu nantinya. Nabi Isa alaihissalam akan memerangi Dajjal yang sudah menimbulkan fitnah. Pada akhirnya, Dajjal akan terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah kematian Dajjal, manusia akan hidup tanpa permusuhan. Lalu, Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu, selama 7 tahun manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam. Lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa, kecuali mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.